Pemirsa, Israel mulai melarang relawan medis masuk ke wilayah Gaza, Palestina. Kondisi ini memperburuk kondisi warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel. Ditambah lagi, Zionis Israel akan melakukan serangan besar-besaran dalam waktu dekat. Lantas bagaimana kondisi Gaza saat ini? Sudah hadir di studio relawan medis dari Bulan Sabit Merah Indonesia yang baru saja bertugas di Gaza, Dr. Muhammad Iqbal El Mubarak. Assalamualaikum. Ya. Dr. Iqbal, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Kabar Petang sore hari ini. Dr. Iqbal, Anda baru saja kembali dari Palestina. Bagaimana situasi terakhir di Palestina saat Anda kembali ke Indonesia? Ya, baik. Jadi saya Dr. Muhammad Iqbal Mubarak, spesialis bedah. Kemudian ada dua teman-teman saya lagi, Dr. Bambang, spesialis anak, dan Dr. Anissa, spesialis dermatologi. Jadi kami dari IMT BSMI yang keempat, yang bekerja sama juga dengan Rahma Worldwide, salah satu NGO yang terbesar di Amerika Serikat, untuk bertugas di Gaza selama 14 hari. Jadi adapun tugas masing-masing kami adalah seperti saya karena saya bedah backgroundnya, maka saya di posisi di emergency room dan di operating room. Kemudian dokter anak pun demikian di rumah sakit Rantisi, dan satu lagi dermatologi itu di rumah sakit tetap di rumah sakit Al-Shifa, juga dibantu di beberapa klinik yang kasusnya adalah kasus-kasus tentang penyakit kulit. Nah, jadi kondisi pertama tanggal 8 kami tiba di 8 Agustus. Ya, 8 Agustus kami tiba di di Khan Yunis. Nah, itu kondisinya sudah terlihat, terdengar hari-harian itu suara bom dan senapan. Nah, kemudian besoknya tanggal 9 kami berangkat menuju ke kota Gaza karena hasil dari keputusan Israel, kami green light diperbolehkan untuk diperbantukan di rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza. Oke, semua pergerakan ini diatur oleh Israel. Ya, semua harus izin Israel dan permit, pokoknya segala macam Israel menentukan. Nah, pada saat di kota Gaza, tepatnya di Rumah Sakit Al-Shifa. Rumah Sakit Al-Shifa itu, Mbak Nida, itu rumah sakit terbesar se-kota Gaza. Itu kalau kita mau samakan dengan di Jakarta, mungkin kelasnya seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kondisi yang sudah menurut saya 34%. Sudah bangunan hancur, semua hancur, jadi ada beberapa bangunan yang tersisa saja. Nah, itu yang tetap dimanfaatkan oleh resource dari MOH atau Kemenkesnya, yaitu fasilitas kesehatan di Gaza sana untuk tetap beroperasi dan tetap berjalan. Aktivitas medisnya bagaimana Pak dengan fasilitas medis yang sudah begitu hancur? Ya, untuk aktivitas medis tetap berjalan seperti biasa, dipaksakan tentu kan. Jadi seperti saya saja di UGD yang saya lihat tuh banyak kita habis stok lidocaine atau obat untuk bius lokal. Nah, itu habis. Jadi ya udah, pasien tidak berhenti, kurang lebih sekitar 800 per hari, pasien trauma. Rata-rata penyakit bawahan kah atau memang penyakit akibat serangan? Pada umumnya adalah penyakit akibat serangan. Biasanya setelah habis terdengar suara bom atau kontak senjata, sekitar 15 menit itu UGD akan seperti bak sungai yang kencang itu masuk ke rumah sakit banyak. Ya. Nah, untuk aktivitas sehari-hari seperti di kamar operasi tetap berjalan. Yang mana yang memang true emergency akan masuk ke meja operasi, kita operasi. Nah, sampai dengan terakhir tanggal 21 Agustus kemarin Anda kembali ke Indonesia, apakah situasi masih sama untuk kondisi ruangan medis dan lain sebagainya? Ini bagaimana, dokter? Kondisi ruangan medis terus disesaki oleh pasien-pasien. Jadi mau tidak mau pasien itu dirawatnya bukan lagi di bed, tapi langsung di lantai-lantai. Pokoknya di bangsa-bangsa itu lantai-lantai itu berjejer penuh dengan pasien dengan kasus serius trauma. Ada cerita khusus barangkali dokter yang sempat Anda alami di sana? Ya, yang cerita khusus yang saya alami itu adalah pada saat saya sedang operasi emergensi. Waktu itu ada luka tembak di dada yang tembus ke abdomen atau perut. Jam 11 malam tiba-tiba itu terdengar suara rudal jatuh dari drone sepertinya, dan itu ternyata masuk ke tendanya wartawan dari Al Jazeera. Nah, itu jarak sama saya sekitar 30 meter, dekat. Jadi sempat bergemuruh, sampai seperti kayak gempa bumi. Ada sekitar 6 orang kawan-kawan saya situ, 4 orang langsung pada keluar semua. Nah, cuman saya dan dokter Tesia kalau nggak salah saya ingat bertahan kita di situ, karena operasi kita belum selesai. Perutnya masih terbuka kan, mau nggak mau kita harus tetap menyelesaikan operasi itu. Dokter, selain relawan medis dari Indonesia, adakah relawan medis lokal di sana ataupun barangkali dari negara-negara lain yang turut bergabung? Kalau medis lokal mereka tetap ada.
Di sana yang memang organik dari Rumah Sakit Al-Shifa, yang mereka masih hidup, mereka tetap dipekerjakan, tetap sip-sipan per 24 jam mereka rolling. Nah, adapun tim kita selain ini dari internasional juga ada teman-teman dari Amerika, teman-teman dari Jerman. Mereka satu payung dalam sebuah organisasi Muslim yang rata-rata dari Amerika. Oke, tapi ini dokter ada banyak sekali ya relawan yang sebenarnya datang dari negara-negara lain. Tapi informasi yang sekarang beredar adalah larangan dari Israel untuk tim medis masuk ke dalam Palestina, jalur Gaza. Titiknya begitu. Betul. Ini gimana dokter, konfirmasi dari Anda? Ya, jadi saya juga dapat informasi itu dari MOH Palestina, bahwasanya sekitar tanggal 18 saya dapat kabar bahwasanya kemungkinan tim internasional ini termasuk kami BSMI ini adalah tim yang terakhir. Jadi akan dikosongkan, saya tanya sampai berapa lama tidak tahu. Tapi kemungkinan besar Desember. Dikarenakan isunya yang kuat adalah akan mau ada serangan besar-besaran di bulan Oktober. Serangannya di bulan Oktober. Untuk di kota Gaza. Jadi diminta untuk semua tim internasional medis dalam hal ini untuk segera keluar dari kota Gaza. Nah, dan kemungkinan akan ada jeda waktu mungkin 2 bulan, mungkin itu akan tidak diizinkan lagi untuk masuk lagi tim medis. Untuk relawan tim medis dari Indonesia yang terakhir ada di Gaza, artinya BSMI, apakah saat ini masih ada relawan masih ada yang teman kita ada Dr. Eka, spesialis bedah saraf dari Mercy, yang mungkin insya Allah awal bulan ini keluar dari Gaza. Gitu. Oke. Setelah adanya larangan-larangan seperti ini, komunikasi yang dilakukan oleh BSMI dengan relawan-relawan internasional yang ada lainnya ini seperti apa? Ya, kita tetap keep in touch, tetap berkomunikasi, saling memantau hal-hal terbaru, update, termasuk saya juga ada rekan-rekan medis yang lokal. Setiap hari hampir WhatsApp-an, saling menginformasikan apa yang terjadi, dan memang yang informasi dari mereka sudah beredar rumor di kalangan masyarakat bahwasanya akan ada tadi isu serangan besar-besaran tersebut. Maka, di bulan Oktober itu. Di bulan Oktober itu, dan teman-teman dari medis lokal pun juga sudah siap dengan kondisi tersebut. Ya. Untuk masyarakatnya juga sama gitu, dokter? Sama, masyarakat pun juga. Ini informasinya juga sudah beredar ya, adanya eskalasi besar ini. Sudah beredar. Sebagian masyarakat, sebagian lagi memang ada yang memilih ya udahlah kalau memang kita harus geser ke Khan Yunis, kita geser. Tapi sebagian yang udah seperti sudah kakinya sudah tidak ada lagi, udah juga hidupnya juga ada susah, nggak ada lagi keluarga, sebagian tetap akan bertahan di Gaza City. Oke dokter, ini terakhir untuk penutup saja, langkah signifikan apa yang harus dilakukan oleh dunia internasional untuk melindungi warga Gaza? Ya, kalau langkahnya hanya satu, kita semua mau negara Muslim maupun negara non Muslim tetap harus solid, peduli bahwasanya ini adalah sebuah kejahatan yang besar, dan kemudian harus mengambil langkah bersatu untuk mengadvokasi. Saya rasa harus ada pertemuan forum internasional yang menyampaikan dan juga bisa dibilang memberikan tekanan bahwasanya yang pertama medis tidak boleh putus, terus tetap harus berkontinu dengan apapun dalihnya. Kemudian yang kedua, food untuk bahan makanan tetap harus masuk ke dalam. Dan yang ketiga, tetap harus kita segera akhiri perang ini. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Iqbal El Mubarak yang baru saja bertugas dari Gaza sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat beraktivitas kembali setelah ini, dokter.